Nah, ini dua buku, kalau bisa disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Nah, buku ini sebenarnya bukti kecintaan saya kepada kepolisian Republik Indonesia. Sehingga ada perbaikan, mumpung katanya mau dibentuk komite reformasi Polri, di mana saya menemukan banyak bukti, ya, dan ini salah satunya adalah rekayasa barang bukti digital oleh Puslap 4 Polri. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Ini bukan untuk karena kebencian kepada kepolisian, tapi ini justru bukti cinta saya kepada kepolisian yang seharusnya ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau Pak Prabowo Subianto nanti meragukan isinya ini, silakan Pak Prabowo Subianto membentuk tim ahli sendiri untuk membedah, mengupas, dan menganalisa ini. Ini saya persembahkan untuk Pak Prabowo Subianto, sehingga mudah-mudahan dari buku ini ada masukan untuk pekerjaan pembentukan komite reformasi Polri, sehingga nanti ketika Polri benar-benar direformasi itu berguna benar pada rakyat. Dan pesan saya bisa nggak Pak disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto? Kalau kami di sini posisinya adalah hanya menerima. Siapa tahu ada pejabatnya di sisi berkas atau apa ini yang kami. Posisi kami adalah persuratan, menerima berkas. Nah, kalau bisa surat untuk beliau. Dia akan menuliskan ke yang kalau bisa. Komite yang tunggu-tunggu masalah kelas belum terbentuk. Anehnya, katakan tadi Polri sudah menyalip kebijakan presiden dengan membentuk tim reformasi Polri. Bisa jadi ini inisiatif supaya tidak terdadak. Namun dari sudut pandang saya sebagai mantan aparat, langkah Polri semakin menunjukkan pentingnya reformasi total Polri segera dilakukan. Ironisnya juga, komite yang akan dibentuk pemerintah sampai dengan saat ini masih tertunda terus. Semoga tidak kelupaan, apalagi masuk angin. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Bang Iqbal. Kapolri tak boleh diganti. Kalimat pendek, tapi bergema sampai ke dasar Republik ini. Siapa yang berani mengucapkannya? Siapa yang bisa berkata bahwa Presiden, Panglima tertinggi negara, tak berhak mengganti pejabatnya sendiri? Jika benar kalimat itu keluar dari mulut Luhut Binsar Panjaitan, maka publik berhak bertanya, apakah Polri kini milik bangsa atau milik jaringan kekuasaan tertentu? Dan lebih tajam lagi, apakah Prabowo benar-benar memimpin atau baru sekedar memerintah di atas bayangan orang lain? Ketika Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mereformasi Polri, rakyat menaruh harapan besar. Setelah bertahun-tahun menyaksikan luka publik dari kasus Ferdy Sambo hingga Teddy Minahasa, rakyat ingin melihat perubahan nyata, bahwa Polri bukan lagi tempat permainan kekuasaan, melainkan pelindung hukum dan keadilan. Namun 1 bulan berlalu dan janji itu mulai memudar. Tak ada komite, tak ada struktur, hanya desas-desus dan pembentukan tim internal oleh Polri sendiri.
Alih-alih mengikuti arahan Presiden, Polri justru menyalip Presiden. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, menyebut langkah ini sebagai sinyal bahwa reformasi Polri bukan hanya urgent, tapi sudah penting. Bagaimana tidak, ketika lembaga yang seharusnya direformasi malah membuat reformasi versinya sendiri, berarti ada perlawanan senyap terhadap otoritas Presiden. Sejak reformasi 1998, Polri berdiri terpisah dari TNI dengan niat baik agar hukum sipil tegak di atas militarisme. Namun kenyataannya kini berbalik. Polri tumbuh menjadi superbody dengan kekuasaan luar biasa. Ia punya kewenangan penegakan hukum, intelijen, hingga senjata yang setara militer. Dalam prakteknya, kekuatan itu sering tanpa pengawasan yang efektif. Ia menjadi lembaga yang tak tersentuh, sementara publik hanya bisa berkeluh di media sosial. Ketika ada kalimat Kapolri tak boleh diganti, itu bukan sekedar ucapan. Itu deklarasi kekuasaan bahwa ada wilayah yang bahkan presiden pun tak boleh masuk. Dan disitulah sistem demokrasi mulai membusuk dari dalam. Namun Luhut bukan sembarang nama. Ia adalah simbol dari jaringan kekuasaan era Jokowi yang masih menancap kuat di birokrasi, ekonomi, dan keamanan. Pernyataannya, bila benar, adalah pesan politik kepada Prabowo. Jangan ganggu sistem yang sudah kami bangun. Sebuah bentuk tekanan halus agar presiden baru berjalan di rel lama, bukan membuka jalan baru. Tapi di sisi lain, bisa juga Luhut berbicara atas nama Prabowo, melempar sinyal tanpa membuat presiden harus bicara langsung. Itu rumitnya politik kekuasaan Indonesia, di mana satu kalimat bisa punya dua makna. Dan semua pihak bisa mengklaim benar. Namun rakyat tidak butuh tafsir ganda. Rakyat hanya butuh penjelasan siapa yang sebenarnya memimpin negara ini. Kini Prabowo berdiri di persimpangan paling menentukan dalam karir politiknya. Apakah ia akan menjadi presiden yang berdaulat penuh atau presiden yang menumpang di atas warisan Jokowi? Reformasi Polri adalah ujian awal yang akan menandai arah pemerintahannya. Jika ia menunda, jika ia diam, jika ia membiarkan kalimat tak boleh diganti bergaung tanpa klarifikasi, maka citra kepimpinannya akan goyah sejak awal. Rakyat memilih Prabowo karena ingin perubahan, bukan kelanjutan bayangan kekuasaan lama. Dan perubahan sejatinya hanya bisa dimulai dengan keberanian memutus rantai ketergantungan. Berani menyentuh Polri berarti berani menata ulang sistem kekuasaan. Itu bukan sekedar keputusan administratif, itu deklarasi politik dan moral. Gatot Nurmantio menyebutkan dengan gamblang, sebagian aparat sudah berperilaku seperti mafia. Ada jaringan narkoba, pemerasan, manipulasi barang bukti, hingga pengendalian kasus politik.
Ketika polisi yang seharusnya jadi pelindung justru jadi predator, maka negara kehilangan maknanya sebagai pelindung rakyat. Kasus Sambo adalah titik nadir di mana publik melihat wajah asli kekuasaan berseragam. Dan kalau sistem tidak dirombak total, maka Polri bukan hanya gagal direformasi, tapi akan menjadi ancaman internal negara. Itulah sebabnya Komite Reformasi Polri bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan eksistensi bangsa. Kebutuhan yang harus dilakukan. Karena tanpa Polri yang bersih, itulah sebabnya Komite Reformasi Polri bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan eksistensi bangsa. Karena tanpa Polri yang bersih, tak ada hukum yang bisa dipercaya. Rismond Sianipar, pelapor kasus ijazah Jokowi, justru menunjukkan sikap yang konstruktif. Ia mendukung penuh rencana reformasi Polri dan bahkan menawarkan 2 bukunya kepada Presiden Prabowo. Tapi Rismond juga mengingatkan, reformasi tanpa lembaga forensik independen hanyalah ilusi. Karena selama masih ada intervensi internal, keadilan akan selalu bisa diatur sesuai pesanan. Pesan Rismond ini sangat relevan. Bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi soal bagaimana bangsa ini ingin menegakkan kebenaran yang autentik, bukan artifisial. Mari jujur kita, pengaruh Jokowi belum pergi. Birokrasi masih berputar dengan logika loyalitas, bukan meritokrasi. Dan Polri selama era Jokowi adalah instrumen paling efektif dalam menjaga stabilitas politik. Jadi ketika muncul isu Kapolri tak boleh diganti, itu bukan karena alasan proporsional, tapi karena alasan politik. Ada ketakutan bahwa mengganti Kapolri bisa membuka ulang kotak Pandora masa lalu. Dan berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Prabowo tidak boleh diam, sebab dalam politik diam pun adalah keputusan. Jika ia diam, publik akan membaca bahwa ia tunduk pada bayangan kekuasaan lama. Tapi jika ia bertindak menegaskan otoritasnya sebagai kepala negara, maka rakyat akan tahu ini era baru, bukan sekedar kelanjutan Jokowi jilid 2. Keberanian Prabowo untuk menata ulang Polri akan menentukan apakah pemerintahannya akan diingat sebagai pembersih sistem atau justru menjaga status quo. Reformasi Polri bukan soal pergantian orang, tapi soal perbaikan sistem. Namun publik berhak curiga ketika reformasi malah dilambatkan, karena biasanya yang menolak perubahan adalah mereka yang diuntungkan oleh sistem lama. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menunjukkan 3 hal yang penting. Ada konflik otoritas di puncak kekuasaan. Presiden ingin perubahan, tapi tak ada kekuatan lain yang ingin mempertahankan status quo. Dalam demokrasi modern, ini bentuk dual power, kekuasaan ganda antara formal dan informal. Polri adalah cermin dari kualitas negara hukum. Jika Polri gagal direformasi, maka seluruh sistem hukum Indonesia kehilangan legitimasi moralnya. Kita tidak boleh bicara supremasi hukum di atas fondasi yang retak.
Transparansi publik harus jadi senjata utama. Reformasi Polri harus dilakukan di bawah sorotan rakyat, bukan di balik ruang rapat elit. Publik berhak tahu siapa yang menghambat, siapa yang berjuang, dan siapa yang bermain di dua kaki. Dan di sini peran jurnalistik dan masyarakat sipil menjadi vital. Mereka harus terus mengawasi, mencatat, dan menagih janji. Sebab tanpa tekanan publik, reformasi hanya akan jadi wacana manis di panggung politik. Reformasi Polri harus dikawal dengan logika publik, bukan logika kekuasaan. Jika Prabowo berani menuntaskannya, maka ia aksa. Jika Prabowo berani menuntaskannya, maka ia bukan hanya presiden, tapi pemulih kepercayaan bangsa. Namun, jika tidak, sejarah akan mencatat reformasi kembali kandas di meja kekuasaan. Dan kalimat Kapolri tak boleh diganti akan menjadi simbol baru dari negara yang gagal berdaulat atas dirinya sendiri. Rakyat menunggu, dan sejarah hanya menulis di dua jenis pemimpin, yang berani menembus bayangan atau yang selamanya hidup di bawahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.